Hai kamu, selamat datang di Widya Bercerita, tempat di mana kata-kata menemukan maknanya. Duduk yang tenang, karena cerita hari ini mungkin akan menyentuh hatimu, atau membuka matamu. Aku terbiasa menunggunya pulang malam, sudah menjadi rutinitas. Jam makan malam hanya berisi piring kosong di meja, dan suara televisi yang menemaniku agar rumah ini tak terasa terlalu sepi. Ia sering bilang, itu semua demi masa depan. Lembur katanya. Proyek kantor belum selesai, klien penting harus dilayani. Dan aku, seperti istri yang baik, hanya mengangguk dan menyiapkan makanannya yang dingin saat akhirnya ia pulang larut malam. Tapi malam itu berbeda. Sesuatu terasa ganjal. Ia membuka pintu dengan senyum yang terlalu dibuat-buat. Matanya tak berani bertemu mataku terlalu lama. Aku memeluknya sekilas, dan disitulah aku menciumnya. Parfum, bukan punyaku. Aku tak pernah memakai parfum seperti itu. Terlalu manis, terlalu tajam. Wangi wanita lain. Aku menahan diri, tak ingin langsung ribut. Mungkin aku terlalu curiga. Mungkin hanya wangi rekan kerja. Tapi malam itu, saat ia mandi, aku merapikan jaketnya yang tergeletak sembarangan di sofa. Dan di sanalah aku menemukannya. Sebuah kartu nama. Logo perusahaan properti mewah tercetak jelas di atas kertas tebal dan elegan. Warnanya merah marun dengan tulisan emas mengkilap. Nama seorang perempuan tercetak rapi di bawah logo, lengkap dengan jabatan. Marketing Eksekutif Properti Premium. Aku menetap kartu itu lama. Rasanya seperti tubuhku mendadak dingin. Tanganku bergetar, bukan karena kartu itu saja, tapi karena kebohongan yang selama ini kubiarkan tumbuh. Apa benar ia lembur? Atau ia sedang menjajaki masa depan dengan cara yang tak pernah ia katakan padaku? Ketika ia keluar dari kamar mandi, aku memasukkan kartu itu ke dalam laci meja dapur. Aku tak berkata apa-apa malam itu. Hanya menyendokkan nasi ke piringnya seperti biasa, tapi dalam hati, segalanya mulai berubah. Aku tak lagi percaya pada kalimat-kalimat yang dulu kuanggap pengorbanan. Demi masa depan, katanya. Tapi masa depan siapa? Aku mulai memperhatikan detail yang dulu kuabaikan. Nada bicara yang berubah. Seringkali ia tampak gelisah saat menerima telepon dan buru-buru keluar rumah. Seringkali ia memegang ponsel terlalu erat, seperti takut sesuatu jatuh ke tangan yang salah. Aku mulai menyusun kepingan-kepingan kecil itu dalam pikiranku. Dan setiap kepingan tampak mengarah ke satu hal yang sama. Ia menyembunyikan sesuatu. Aku belum punya bukti lain selain parfum dan kartu nama itu, tapi firasatku tak pernah salah. Ada sesuatu yang tidak beres, dan aku tak mau lagi menutup mata. Aku mungkin belum tahu semuanya, tapi aku tahu satu hal. Malam itu, keyakinanku padanya mulai retak. Dan dari retakan kecil itu, aku tahu semuanya akan berubah. Pagi itu, aku duduk di dapur dengan secangkir kopi yang sudah dingin sejak 1 jam lalu. Pandanganku kosong menatap kartu nama yang masih tersimpan rapi dalam laci. Rasa penasaran dan curiga yang kupendam sejak malam itu semakin mendesak. Aku tak bisa lagi menunggu atau sekadar menebak-nebak. Jemariku gemetar saat menekan nomor yang tertera di kartu itu. Nada sambung terdengar beberapa kali sebelum akhirnya suara perempuan menjawab dengan nada ramah. Selamat pagi, ini dengan Nia dari PT Graha Harmoni. Bisa saya bantu? Aku berdeham pelan, mencoba menyamarkan gugupku. Saya ingin menanyakan tentang transaksi atas nama Raka, ucapku. Mencoba terdengar tenang. Oh, Pak Raka ya? Wah, beliau sudah tanda tangan akad rumah 2 minggu lalu, Bu. Sekarang sudah proses pembangunan, tinggal nunggu tahap serah terima kunci. Selamat ya, Bu. Aku terdiam. Mataku terpaku pada dinding dapur, namun semuanya terasa kabur.
Aku bahkan tak bisa merespons ucapan selamat itu. Di telingaku, suara marketing itu seperti gema yang berulang-ulang. Tanda tangan akad, 2 minggu lalu, proses pembangunan. Aku menutup telepon dengan tangan dingin. Suara detik jam di dinding terdengar lebih keras daripada biasanya. Rumah ini begitu sunyi, tapi kepalaku penuh dengan pertanyaan dan kemarahan yang tak tahu harus diarahkan kemana. Suamiku beli rumah, dan aku istrinya bahkan tak tahu menau. Tak ada percakapan soal rencana, tak ada diskusi harga atau lokasi, tak ada. Seolah-olah aku hanya perabot di rumah ini yang tak perlu dilibatkan. Seolah-olah aku hanya perabot di rumah ini yang tak perlu dilibatkan. Apa rumah itu untuk kami? Tapi kenapa aku tak pernah diajak bicara? Atau bukan untuk kami? Jangan-jangan untuk perempuan yang parfumnya menempel di bajunya malam itu. Aku mencoba mengingat 2 minggu yang lalu. Saat itu ia bilang harus keluar kota. Katanya ada urusan kantor mendesak. Aku percaya begitu saja. Aku bahkan menyiapkan bekalnya pagi-pagi. Aku peluk dia di depan pintu dengan cinta yang sekarang terasa seperti lelucon. Aku bangkit dari kursi dan berjalan ke ruang tamu. Duduk di sofa dengan napas terengah-engah. Rasanya seperti baru saja ditampar kenyataan. Ini bukan hanya soal rumah. Ini soal kepercayaan yang diruntuhkan diam-diam tanpa peringatan. Ada rumah yang sedang dibangun di luar sana. Tapi di sini, di dalam diriku, ada sesuatu yang sedang runtuh. Aku tak tahu rumah itu akan berdiri di atas fondasi apa. Tapi aku tahu rumah kami, rumah yang dulu kami impikan bersama, sekarang retak, tak bernama, tak punya arah. Dan aku tak yakin apakah aku masih ingin tinggal di dalamnya. Aku tak lagi bisa menahan rasa curiga. Diam-diam, aku mulai mengawasinya. Setiap malam saat ia bilang lembur, aku catat waktunya. Setiap akhir pekan ketika ia bilang ada rapat mendadak, aku perhatikan kemana arah mobilnya pergi. Semakin hari, gerak-geriknya semakin tak biasa. Ia terlalu sering menyentuh ponselnya, terlalu sering tersenyum sendiri, dan terlalu cepat menghapus pesan. Akhirnya pada hari Sabtu yang katanya penuh rapat, aku mengikutinya. Dari kejauhan aku menjaga jarak. Mobilku menempel pelan-pelan di belakangnya, cukup jauh agar ia tak curiga, tapi cukup dekat agar aku tak kehilangannya. Ia menyusuri jalan keluar kota, memasuki sebuah kawasan yang asing bagiku, perumahan baru. Gerbangnya besar, bangunan-bangunan di dalamnya tampak modern dan rapi. Rumah-rumah yang belum sepenuhnya dihuni, jalanan masih bersih, bahkan pohon-pohon pun masih muda, baru ditanam. Aku memarkir agak jauh, bersembunyi di balik mobil lain. Lalu kulihat dia turun dari mobil. Tubuhku seketika menegang. Dia membuka pintu penumpang. Seorang perempuan muda ikut turun. Cantik, dengan rambut panjang tergerai, pakaiannya sederhana tapi rapi. Mereka berjalan berdampingan, dan saat dia menggandeng tangan wanita itu, dengan santai seperti kebiasaan yang sudah lama mereka lakukan, dadaku serasa diremas dari dalam. Tapi yang benar-benar menghantamku adalah sosok kecil yang tiba-tiba muncul dari halaman rumah di depan mereka. Seorang anak kecil, laki-laki, berlari kecil ke arah mereka dan berteriak riang, "Papa!" Langkahku goyah. Aku bersandar pada kemudi, tanganku gemetar. Kata itu, "Papa," menggema di telingaku. Anak itu memeluk suamiku yang dengan hangat membalas pelukan itu sambil mengecup ubun-ubunnya. Wanita itu berdiri di samping mereka, tersenyum, menatap mereka dengan mata yang tenang, mata yang pasti sudah terbiasa melihat pemandangan itu. Aku merasa seperti hantu yang menyaksikan hidup orang lain, padahal itu hidupku, atau seharusnya milikku. Bagaimana mungkin aku tak tahu? Berapa lama ini sudah terjadi? Apakah anak itu buah dari pengkhianatannya? Aku tak berani menatap lebih lama.
Dunia di depanku tampak seperti panggung sandiwara yang selama ini ia sembunyikan dariku. Rumah itu, wanita itu, anak itu, semuanya membentuk potongan-potongan kebenaran yang selama ini tak pernah ia bagikanku. Aku pergi dari sana tanpa suara, tak menunggu mereka masuk ke dalam. Tak ingin tahu lebih lanjut. Cukup. Terlalu banyak yang sudah kulihat, dan semuanya menancap seperti duri di dalam dada. Di matanya, aku selalu melihat bayangan. Tapi sekarang aku tahu siapa bayangan itu. Bukan hanya bayangan, dia nyata. Dan ternyata selama ini aku hanya berada di sudut matanya, bukan di tengah dunianya. Aku mulai hidup dalam dua dunia, dunia pura-pura dan dunia kenyataan yang hanya aku tahu. Siang hari aku tetap menjadi istri seperti biasanya, memasak, menyapa, menyiapkan kopi paginya. Tapi malam hari, saat rumah mulai sunyi dan napasnya mengalun pelan di sebelahku, aku membuka ponselnya diam-diam. Aku tak tidur. Aku tak bisa tidur. Setiap malam aku memaksa diriku membaca pesan-pesan yang seharusnya tak pernah kutemukan. Chat panjang, emotikon hati, foto-foto selfie mereka berdua, kadang dengan si kecil, yang kini aku tahu benar-benar anaknya. Ada video pendek ketika mereka makan bersama di sebuah restoran. Si anak duduk di pangkuannya, memanggilnya papa sambil tertawa-tawa. Aku menyimpan semuanya. Dengan tangan gemetar aku screenshot satu persatu. Aku rekam suaranya saat ia bicara di telepon, saat ia tertawa kecil menyebut nama perempuan itu. Aku unduh bukti transfer uang bulanan, jumlah yang jauh lebih besar daripada uang yang ia berikan padaku untuk belanja rumah tangga. Aku menyusun semuanya dalam folder rahasia di laptopku. Ku beri nama yang sederhana, Bukti. Seolah-olah dengan menyimpannya, aku bisa lebih kuat, lebih siap menghadapi semuanya. Tapi nyatanya, setiap malam aku menangis sendirian sambil membaca pesan-pesan itu berulang-ulang. Dan dari semua pesan yang kutemukan, satu kalimat menghancurkan hatiku lebih dari yang lain. Aku benci harus pura-pura jadi suami setia. Aku membacanya berkali-kali, memastikan aku tak salah lihat. Tapi huruf-huruf itu tetap sama. Dingin, kejam, jujur. Jadi semua ini pura-pura. Semua malam ketika aku menunggunya pulang, semua pelukannya, tatapan matanya saat ulang tahunku, senyum-senyum kecil ketika kami makan malam, semua itu hanya sandiwara. Aku melihat wajahnya saat ia tidur. Tampak tenang, damai, seolah ia tak punya beban. Sementara aku di sampingnya, remuk perlahan. Ia bermimpi tentang dua kehidupannya mungkin. Tentang rumah yang jauh di luar sana. Tentang anak kecil yang memanggilnya papa sambil tertawa-tawa. Dan aku hanya bayangan yang ia jaga agar tak mencurigai apa-apa. Agar semuanya tetap berjalan sesuai rencana. Ada hari-hari ketika aku ingin membangunkannya dan meneriakkan semua bukti ke wajahnya. Tapi aku tak sanggup. Bukan karena aku takut padanya, tapi karena aku takut pada jawaban yang akan keluar dari mulutnya. Takut semuanya benar. Jadi aku diam. Kutelan semuanya perlahan, seperti racun yang mematikan sedikit demi sedikit. Tapi aku tahu, waktunya akan datang. Waktu ketika semua bukti ini akan kubuka. Bukan hanya untuk mengungkap kebenaran, tapi untuk menyelamatkan diriku sendiri. Karena aku sudah terlalu lama pura-pura bahagia dalam rumah yang perlahan berubah menjadi neraka sunyi. Berhari-hari aku hidup seperti mayat hidup. Bangun, tersenyum, memasak, bertanya basa-basi,
lalu kembali duduk diam di kamar sambil menatap bukti-bukti di layar laptopku. Kadang aku membayangkan menghempaskan semua ke wajahnya, berteriak, melempar piring, menghancurkan semuanya dalam sekali ledakan. Tapi kemudian aku diam. Karena aku tahu, kehancuran yang pelan jauh lebih menyakitkan daripada yang meledak tiba-tiba. Sahabatku menyarankan cerai. Ia menatapku dengan mata prihatin tapi tegas. Lepasin aja, kamu gak layak disakitin begini. Kamu masih muda, kamu bisa mulai lagi. Katanya dengan suara yang terdengar begitu yakin, seolah-olah perpisahan adalah solusi yang sederhana. Kakakku berbeda. Ia lebih marah daripada aku sendiri. Jangan cerai dulu, hajar balik, hancurin hidupnya, bikin dia ngerasain sakit yang sama. Ucapannya tajam, penuh dendam. Aku tahu kakakku tak main-main. Dia pernah dihancurkan pria juga. Mungkin ini cara dia membalas dendamnya sendiri lewat aku. Ibuku hanya menangis. Setiap kali aku sebut namanya, matanya berkaca-kaca. Kenapa kamu? Kenapa hidup kamu begini, nak? Katanya sambil menggenggam tanganku. Aku tahu ia ingin aku bertahan, mencoba memperbaiki mungkin demi harga diri keluarga. Tapi bahkan ia pun tak sanggup bilang pertahankan dengan penuh keyakinan. Dan aku hanya diam. Tapi dalam diam itu, ada sesuatu yang mulai tumbuh. Sebuah rencana. Bukan untuk menangis, bukan untuk lari, tapi untuk berdiri tegak dan menghadapinya. Bukan sebagai istri yang tersakiti, tapi sebagai perempuan yang akan membalas. Dengan cara yang tak ia duga. Aku mulai menyusun semuanya seperti puzzle. Aku tahu rekeningnya, tahu di mana ia menyimpan dokumen penting, tahu siapa saja rekan bisnisnya. Tahu celah-celah yang bisa aku buka tanpa ia mencurigai. Selama ini aku diam, tapi aku mengamati. Dia pikir aku bodoh. Dia pikir aku hanya akan menangis di pojok kamar dan akhirnya menerima semuanya. Salah besar. Aku bukan istri lemah. Aku bukan bayangan di sudut matanya yang bisa ia abaikan sesuka hati. Jika ia bisa membangun dua kehidupan di belakangku, maka aku bisa menghancurkan keduanya di depan matanya. Pelan, tenang, tepat sasaran. Aku tidak ingin hanya meninggalkannya. Itu terlalu mudah, terlalu ringan untuk pria yang sudah mematahkan percaya, merobek martabat, dan menodai janji pernikahan. Aku ingin dia tahu rasanya ditinggal tanpa tahu kapan. Rasanya dikhianati oleh orang yang paling dekat. Aku ingin dia merasakan yang selama ini aku telan dalam diam. Perceraian? Mungkin. Tapi bukan sekarang. Sebelum itu, aku akan pastikan dia kehilangan semuanya. Aku sudah hampir menyelesaikan semuanya. Berkas gugatan cerai sudah di tanganku. Kuletakkan rapi di dalam map coklat, lengkap dengan bukti-bukti yang kubangun selama berminggu-minggu. Hatiku tak lagi gemetar. Bahkan saat kulihat wajahnya di meja makan pagi itu, dengan senyum kecil palsu yang dulu membuatku luluh, aku hanya merasa kosong, datar. Waktunya hampir tiba. Tapi hidup rupanya masih menyimpan satu tusukan terakhir untukku. Satu rahasia yang tak pernah aku duga, tak pernah aku sangka. Tapi begitu menohok hingga membuat dunia kembali runtuh di bawah kakiku. Hari itu, aku tak sengaja bertemu teman lamaku di sebuah kafe. Kami berbincang ringan, sampai akhirnya dia bertanya dengan santai. Masih ingat gak sih? Dulu si Raka tuh pacaran sama Dira kan? Itu tuh cewek pinter yang kerja di bidang properti juga. Aku menghentikan sendokku. Nama itu menghantam otakku seperti petir. Dira. Wanita itu. Perempuan yang kupantau dari kejauhan. Yang kini tinggal di rumah impian.
yang memiliki anak dari suamiku. Aku menahan nafas, mencoba terdengar biasa saja. Dira, mereka pacaran dulu. Temanku mengangguk cepat. Iya, lama banget, putus nyambung gitu. Tapi katanya sih mereka susah banget benar-benar lepas. Katanya pas kamu sama Raka baru mulai deket pun, mereka masih, ya sering ketemu diam-diam. Aku tersenyum kecil, pura-pura tak terkejut. Tapi setelah pertemuan itu, aku langsung mencari semua jejak tentang mereka. Aku buka arsip lama di ponselku, foto-foto, tanggal-tanggal, aku cocokkan dengan pesan yang pernah kutemukan. Dan perlahan, semuanya terangkai. Mereka tak pernah benar-benar putus. Bahkan saat ia melamarku, perempuan itu masih ada di hidupnya. Bahkan saat cincin itu melingkar di jariku, ia masih tidur dengan wanita yang katanya masa lalu. Bahkan ketika aku memilih untuk percaya dan membangun rumah tangga, ia sedang membangun kebohongan yang lebih besar bersamanya. Seluruh fondasi hidupku ternyata berdiri di atas pasir. Tak ada satupun yang nyata. Aku bukan hanya istri yang diselingkuhi. Aku adalah istri yang sejak awal sudah menjadi cadangan, yang dijadikan panggung sempurna agar orang lain tak curiga. Sementara hatinya, tubuhnya dan rencananya selalu milik perempuan itu. Dan sekarang aku mengerti kenapa rumah itu terasa begitu sempurna. Karena mereka sudah membangunnya bahkan sebelum aku tahu mereka masih bersama. Mereka hanya menunggu waktu yang tepat untuk menyingkirkan aku. Tapi aku bukan daun kering yang mudah ditiup angin. Hari itu aku pulang ke rumah dan menatap map coklat itu sekali lagi. Tanganku menggenggamnya erat. Tapi kali ini bukan hanya untuk menggugat, tapi untuk membuka seluruh kebusukan yang selama ini mereka tutupi rapat. Aku tidak akan mundur, tidak setelah tahu semuanya. Karena rahasia terakhir ini bukan membuatku hancur, tapi membuatku lebih yakin untuk berdiri dan membakar semuanya sampai ke akar. Hari itu aku berdandan rapi, wajahku ditutupi make up tipis, cukup untuk menyembunyikan kantung mata yang terlalu sering dipeluk air mata. Aku kenakan baju semi formal, sepatu flat dan tas kerja yang selama ini hanya jadi pajangan. Aku ingin tampil seperti pembeli properti pada umumnya. Calon konsumen yang penasaran, ramah, dan tidak mencurigakan. Aku datang ke rumah itu. Ya, rumah yang dulu hanya bisa kupandang dari balik kaca mobil. Rumah 2 lantai dengan taman kecil dan balkon mingil, tempat segala impianku terkubur tanpa nisan. Ketika gerbang terbuka, dia yang keluar. Wanita itu. Wajahnya masih sama seperti terakhir kali kulihat. Tenang, manis, nyaris tidak bersalah. Ia menyambutku dengan senyum sopan, seperti seorang marketing yang sudah terbiasa melayani calon pembeli. Aku mengikuti perannya sebentar, mengangguk, berpura-pura tertarik pada cat tembok dan denah ruang tamu. Tapi detik ia menutup pintu dan kami berdiri berhadapan di dalam. Aku tak bisa menahannya lebih lama. Aku menatap matanya, lurus, dalam, dingin. Bagaimana rasanya tidur di kasur milik wanita lain? Tanyaku pelan tapi tajam. Senyumnya membeku. Ia tak langsung menjawab. Matanya melebar sedikit, seperti baru sadar siapa aku sebenarnya. Tak ada suara, hanya nafas yang tiba-tiba tercekat di udara. Dan di saat itu, langkah kaki terdengar dari arah dapur. Dia muncul. Suamiku. Masih mengenakan kemeja kantor yang sering kusetrika. Masih dengan wajah yang dulu kubanggakan. Tapi saat matanya menangkapku berdiri di ruang tamunya, wajahnya berubah pucat seperti kapur. Aku tak berkata apa-apa. Langkahku ringan, cepat, dan penuh amarah yang sudah lama kupendam.
tanganku terangkat, dan tanpa ragu, tamparan itu melanda di pipinya. Suara kerasnya menggema seperti pukulan penghabisan di alam perang. Dia terdiam. Wanita itu menjerit kecil. Tapi yang membuatku tercekan adalah suara lirih dari tangga. "Papa!" Seorang anak kecil berdiri di anak tangga ketiga. Wajahnya bingung, matanya berkaca-kaca. Dia melihat ke arah ayahnya, lalu ke arahku, lalu ke arah ibunya yang masih membeku. Aku menatap anak itu, dan di sanalah semua amarahku menguap. Bukan karena iba, tapi karena kesadaran betapa dalam kebohongan ini merambat, betapa rusaknya jaring-jaring yang mereka tenun sendiri. Aku menatap suamiku sekali lagi. Kau bukan pria yang layak disebut ayah, apalagi suami. Suaraku gemetar, tapi tak lemah. Tanpa menunggu jawaban, aku berbalik dan berjalan keluar dari rumah itu. Rumah yang dulu kupikir hanya sekedar tempat berselingkuh, tapi nyatanya rumah itu adalah makam dari pernikahanku, dari diriku yang dulu percaya. Kini aku tahu, rumah yang kukenal telah menjadi neraka, dan aku baru saja keluar darinya untuk terakhir kali. Aku tak menoleh saat keluar dari rumah itu. Suara tangis kecil, panggilan anak itu, bahkan teriakan panik dari perempuan yang dulu merebut suamiku, semuanya hanya gema di belakangku. Aku tak lagi merasa marah, tidak juga sedih. Yang tersisa hanya kelegaan, seperti beban besar yang akhirnya kulepaskan dari punggungku. Sore itu, aku naik taksi dan langsung menuju kantor pengacaraku. Tidak ada air mata, tidak ada keraguan. Aku hanya menyerahkan 2 map, satu berisi semua bukti perselingkuhan dan satu lagi berisi bukti penggelapan dana. Transfer rekening atas nama suamiku, dana yang ia alirkan ke rekening pribadi perempuan itu, dan dokumen proyek fiktif yang selama ini hanya jadi dalih agar bisa kabur malam-malam. Aku ingin ini segera diproses, kataku pelan tapi tegas. Pengacaraku mengangguk. Ia tahu ini bukan hanya perkara rumah tangga. Ini tentang kehormatan yang diinjak-injak, kepercayaan yang dipermainkan, dan uang yang diambil tanpa hak. Uang kami, hasil kerja keras yang selama ini katanya untuk masa depan kami. Ternyata masa depan yang ia maksud bukanlah masa depan bersamaku. Aku juga meninggalkan sebuah surat. Bukan surat cinta, tapi surat perpisahan yang kutulis semalaman dengan tangan sendiri. Bukan untuk meminta maaf, tapi untuk memberitahu. Aku tahu segalanya. Kau membangun rumah itu dengan kebohongan, tapi kebenaran akan merobohkannya. Aku tak akan menjerit atau mengemis. Aku hanya akan menutup pintu dan menyeretmu ke terang, tempat di mana semua kebusukanmu bisa terlihat jelas. Aku tak tahu apakah ia akan membacanya sampai akhir, tapi itu tak penting. Aku menulisnya bukan untuknya, tapi untukku, agar aku bisa menutup bab ini tanpa ada yang tersisa di dalam dada, tanpa dendam yang menggantung. Karena pembalasan yang paling menyakitkan bukan dengan amarah, tapi dengan keadilan. Malamnya aku duduk sendiri di kamar kontrakan kecil yang kini kutinggali. Sepi, sederhana dan jujur. Tidak ada barang mahal, tidak ada foto pernikahan, tidak ada aroma kopi yang biasa kusuguhkan padanya. Tapi untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, aku bisa bernapas lega. Besok pagi, pengacaraku akan menyerahkan gugatan cerai ke pengadilan. Di hari yang sama, laporan polisi tentang penggelapan dana akan dikirimkan. Satu persatu, kepingan kehidupannya yang penuh tipu daya akan retak. Rumah yang ia bangun dengan janji palsu, cinta gelap dan uang kotor, tidak akan bertahan lama. Karena rumah seperti itu mungkin megah dari luar, tapi rapuh di dalam. Dan kebenaran tak pernah tinggal diam. Aku bukan lagi perempuan yang ditinggalkan. Aku adalah perempuan yang pergi dengan kepala tegak, meninggalkan kebohongan dan membawa kebenaran. Kini waktuku untuk hidup kembali. 3 tahun telah berlalu sejak aku melangkah keluar tanpa menoleh. Waktu tidak menyembuhkan segalanya,
Tapi waktu memberiku ruang untuk bernapas, perlahan, satu hari demi satu hari hingga luka itu tidak lagi berdarah, meski masih meninggalkan bekas. Kini aku tinggal di kota kecil di pinggiran pantai, jauh dari hiruk-pikuk masa lalu. Aku membuka usaha kecil, toko buku dan kopi di satu ruko sewa sederhana. Di sudut ruangan selalu ada tempat bermain anak. Disitulah anakku tumbuh, tertawa, belajar membaca, dan sesekali bertanya kenapa kami hanya berdua. Aku menjawab dengan senyum. Karena mama cukup, aku membesarkannya sendiri. Tidak mudah. Kadang malam datang dengan mimpi buruk. Tentang hari-hari penuh kebohongan, suara laki-laki yang dulu kupanggil suami, dan wajah perempuan yang merebut segalanya. Tapi ketika aku membuka mata, aku tahu satu hal. Mimpi itu tak lagi punya kuasa. Aku bebas. Bebas dari rumah penuh tipu daya, bebas dari janji-janji palsu, bebas dari kehidupan yang kujalani setengah mati, hanya agar terlihat utuh dari luar. Dan dia, rumah mewahnya disita oleh bank. Proyek-proyek yang dulu dibangun dengan manipulasi dan dana siluman terbongkar. Karir yang dulu dibanggakan luluh lantak, semua hancur di meja hijau. Tak ada satupun yang bisa ia pertahankan, termasuk wanita simpanannya yang kabur begitu uang mulai hilang. Tak sekalipun aku menghubunginya. Bahkan ketika dia mencoba mengirim pesan, menyesal, menangis lewat email, atau menyuruh ibunya meminta maaf, aku tidak menggubris. Aku tidak marah lagi. Aku hanya selesai. Aku tanam luka itu dalam, menyiraminya dengan keberanian dan membiarkannya tumbuh jadi pelindung. Tidak semua luka harus sembuh. Ada yang cukup dikenang agar kita tidak tersesat lagi. Ada hari-hari di mana aku duduk di depan toko melihat matahari tenggelam sambil menggenggam tangan kecil anakku. Di saat seperti itu, aku tahu, aku mungkin pernah hancur. Tapi aku tidak kalah. Aku masih di sini, bernapas, mencintai, hidup. Dan itu lebih dari cukup. Kadang-kadang aku bertanya pada diriku sendiri, apa arti kebahagiaan setelah semuanya? Jawabannya sederhana. Tenang. Tidak lagi hidup dalam ketakutan. Tidak lagi pura-pura tertawa sambil menangus dalam hati. Tidak lagi memaksa diri untuk bertahan demi sesuatu yang tidak pernah nyata. 3 tahun lalu aku melangkah keluar dari neraka, membawa hanya keberanian dan anakku dalam pelukan. Hari ini, aku tidak lagi berjalan tertatih. Aku berlari, menuju masa depan yang kutulis sendiri. Aku tidak butuh rumah besar. Tak butuh cinta dari pria manapun. Aku hanya butuh diriku dan hidup yang kupilih sendiri. Karena ya, dulu aku pernah hancur. Tapi sekarang, aku hidup. Sungguh-sungguh hidup. Terima kasih sudah mendengarkan. Jika ceritanya menyentuhmu, jangan lupa tinggal sebentar. Like, share, dan subscribe. Agar kita bisa terus berbagi luka, tawa, dan rahasia di Widya Bercerita. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Jaga hatimu, karena dunia tak selalu bisa.